Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Putra Agi Wijaya dengan NIM 11121210086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, latar belakang. Budaya organisasi dapat membangun kinerja pegawai karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa bagi pegawai untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasi. Dalam rangka mewujudkan budaya organisasi yang dapat diterapkan pada sebuah organisasi, maka diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari semua anggota yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. Organisasi publik pada umumnya menggunakan desain dan struktur organisasi berdasarkan prinsip birokrasi yang dikritisi banyak pihak, termasuk praktisi dan akademisi. Kritik terhadap birokrasi selain menyangkut aspek teoritis yang teramat impersonal dan dari aspek perilaku birokrasi yang tidak produktif serta korup. Menurut Siagian pada tahun 1991, pada dasarnya organisasi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu yang pertama, organisasi sebagai wadah di mana kegiatan administrasi dijalankan. Yang kedua, organisasi sebagai rangkaian interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal. Organisasi sebagai wadah relatif bersifat statis, sedangkan sebagai suatu rangkaian interaksi, organisasi merupakan suatu proses dan dengan demikian ia bersifat lebih dinamis. Demikian pula yang dinyatakan oleh Smirlitz sebagaimana dikutip oleh Jones pada tahun 2001. Yaitu sedangkan organisasi ditinjau dari sisi proses, maka organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan individu atau kelompok yang dilakukan secara rasional dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut, pada dasarnya masing-masing organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi. Mengingat budaya organisasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan yang kompetitif dan mencapai efektivitas organisasi melalui perilaku anggota organisasi. Yang kedua ada pembahasan. Menurut Mukijo tahun 2001, salah satu fungsi manajemen personalia adalah analisis pekerjaan yang berhubungan dengan posisi dan kebutuhan individu untuk bekerja secara efisien. Oleh karena itu, masuk akal bahwa praktik manajemen personalia memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan temuan penelitian dan observasi, Biro Administrasi Pembangunan telah melaksanakan tugasnya sebagai koordinator seluruh satuan kerja perangkat daerah dan sebagai koordinator seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk mendukung kebijakan kepala daerah sehingga tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan. Faktor pendukung yang bisa mempermudah pelayanan sebagai bagian terhadap pengembangan organisasi adalah dengan menciptakan 3 layanan yang disediakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, yaitu yang pertama ada SMEP APBD, yaitu sistem aplikasi terkait progres realisasi keuangan, fisik, penganggaran atau jasa untuk APBD. Yang kedua ada SMEP APBN, atau sistem monitoring dan evaluasi pembangunan dan APBN, yaitu sistem aplikasi terkait progres realisasi keuangan, fisik, dan penganggaran atau jasa untuk APBN. Yang ketiga ada Pedum Jatim, yaitu pedoman kerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemprov Jatim pada tahun berjalannya. Dari 3 layanan tersebut, SDM di organisasi publik ini bisa memaksimalkan tupoksinya sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat pada birokrasi administrasi pembangunan. Tujuan penilaian kinerja menurut Rifai dan Sagala. Berikut adalah tujuan perusahaan untuk penilaian kinerja. Yang pertama, persyaratan pengembangan dan pelatihan karyawan memerlukan pengembangan dan pelatihan untuk mencapai target kinerja tertentu dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, salah satu tujuan pemberian penilaian kinerja adalah meningkatkan prestasi kinerja karyawan. Karena semakin tinggi skor prestasi yang diperoleh, maka semakin besar kemungkinan pegawai akan mempertahankannya untuk mencapai prestasi kerja yang lebih besar lagi. Indikator kinerja pegawai menurut Robbins tahun 2016. Yang pertama, kualitas kinerja. Kualitas pekerjaan seorang karyawan dapat dihitung dari kesan karyawan dalam mutu pekerjaan yang dilaksanakan maupun keahlian dan kecakapan karyawan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, kuantitas kinerja.
Kuantitas merupakan jumlah produksi dalam unit total siklus aktivitas yang sudah selesai. Yang ketiga, ketepatan waktu. Tingkat aktivitas yang sudah dilakukan pada awal tertentu disebut sebagai ketepatan waktu, setara dengan hasil keluaran dan dalam hal mengoptimalkan ketersediaan waktu untuk kegiatan lainnya. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama merupakan sekelompok dua individu atau lebih yang bekerja sama, memberikan dampak dan saling bergantung agar mencapai tujuan tertentu. Fungsi budaya organisasi diantaranya tampak dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, serta dalam melakukan integrasi internal. Budaya melakukan sejumlah fungsi untuk mengatasi permasalahan anggota organisasi dengan memperkuat pemahaman anggota organisasi, kemampuan untuk merealisir terhadap misi, strategi, tujuan, cara ukur, dan evaluasi. Budaya juga berfungsi untuk mengatasi permasalahan integrasi internal dengan meningkatkan pemahaman kemampuan anggota organisasi untuk berbahasa, berkomunikasi, berkesempatan atau konsensus internal, kekuasaan dan aturannya, hubungan anggota organisasi, serta imbalan dan saksi. Dari uraian tentang budaya organisasi dapat diketahui bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dipegang dan dilaksanakan oleh anggota organisasi, sehingga bisa membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem organisasi dibangun oleh 7 karakteristik sebagai sari atau essence dari budaya organisasi. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Budaya organisasi yang mendukung inovasi dan pengambilan risiko mendukung karyawan untuk berpikir kreatif dan berani mencoba hal baru. Yang kedua, yaitu perhatian kerincian. Perhatian pada detail menunjukkan sejauh mana organisasi memperhatikan ketelitian dan kualitas dalam setiap aspek pekerjaannya. Yang ketiga, ada orientasi hasil. Orientasi hasil berfokus pada pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang memiliki karakteristik mendorong karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Yang keempat, ada orientasi tim. Orientasi tim menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar anggota tim. Yang kelima, ada keagresifan. Keagresifan dalam budaya organisasi merujuk pada seberapa kompetitif dan tegasnya organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keenam, kemantapan. Kemantapan menggambarkan stabilitas dan konsistensi dalam operasi dan kebijakan organisasi. Budaya yang mantap memberikan rasa keamanan dan kepercayaan bagi karyawan dan pemangku kepentingan. Kesimpulan mengenai kinerja positif terkait pengembangan organisasi sumber daya manusia dan pengaruh budaya organisasi telah dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap pelayanan publik adalah sebagai berikut. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan kinerja positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan SDM dan penguatan budaya organisasi melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi. Biro ini berhasil meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawainya yang berimbas langsung pada kualitas pegawai yang lebih cepat, akurat, dan profesional. Terima kasih.